Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah, dilihat dari gaya nida atau panggilan yang Allah pakai di dalam ayat yang baru saja kami bacakan, yakni menggunakan ayat ya ayyuhalladzina amanu, di mana melihat redaksi ini Allah hanya mengajak berbicara pada orang yang beriman. Hanya orang beriman saja yang Allah ajak bicara. Berbeda, kita di Al-Quran tidak pernah menemukan redaksi ayat ya ayyuhalladzina kafar, wahai orang yang kafir. Karena di sini bisa kita petik Allah tidak akan mengajak orang yang kafir karena dianggap tidak pantas, kecuali di dalam redaksi ayat yang di sana terdapat ayat yang mencemooh saat orang-orang kafir telah berada di neraka, seperti sebagaimana potongan ayat redaksi ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Di sana seakan Allah berpesan, kamu jangan banyak alasan, sudah nikmati saja neraka itu. Artinya para pemirsa yang dirahmati Allah, pensyariatan Ramadan sebagaimana kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa ini, pensyariatan puasa Ramadan itu tidak bisa murni ditangkap hanya dengan akal. Yakni selain akal, cara menangkapnya hanya dengan keimanan. Keimanan ini yang bisa menangkap pensyariatan puasa Ramadan. Sedangkan dari postur ayat, semua nabi pasti memiliki syariat puasa. Karena di dalam lapar akan tumbuh komitmen yang hebat, mencapai prestasi tertinggi sebagai hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Pada kali ini kita akan mengunduh ketakwaan dengan jalur keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa ridho Tuhan kita anggap sebagai jalur? Lalu dengan jalur apa saja kita bisa mengunduh ridho Tuhan? Ketika kita berpuasa, kita melakukan sebuah ibadah yang di sana at-tarku atau meninggalkan. Meninggalkan apa saja? Kita tarkul akli, kita tidak makan. Kita tarkus syurbi, kita meninggalkan minum. Bahkan juga kita meninggalkan berhubungan dengan keluarga. Di mana no eat, no drink ataupun no sex secara akal fikiran akan mengantarkan kita pada pemahaman ini gila. Mengapa hal yang awalnya boleh menjadi tidak boleh? Tidak makan, tidak minum, bahkan tidak berkumpul dengan keluarga. Akan tetapi kita lakukan itu semua ketika bulan Ramadan karena apa? Untuk mencari ridho Tuhan. Kita lakukan semua itu karena kita mencari sebuah keridhaan dari Tuhan. Kita ingin menggapai sebuah titik prestasi tertinggi kita sebagai hamba, yakni kita menyadari kita tercipta dari Allah. Kita lakukan semuanya untuk Allah, perbuatan kita, kepatuhan kita, dan apa saja yang kita persembahkan semuanya hanya untuk mencari ridha Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah, lah di dalam komitmen kita berlapar, berpuasa, kita ini tidak dapat memastikan apa saja yang akan Allah berikan, kecuali apa? Kita dalam rangka berlapar, bersujud, kecuali ingin mencari ridha Allah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam dalam membersihkan barang haram di dalam dirinya. Ketika Nabi Adam memakan buah khuldi yang satu gigitan saja,
beliau dalam rangka mengunduh ridho Allah, mencari maaf, mencari ampunan dari Allah, mencari keridhaan Allah, Nabi Adam beristighfar. Dalam membersihkan ini, beliau juga membersihkan dirinya dengan juga menahan diri saat Allah telah keluarkan dari surga itu. Para hadirin yang dirahmati Allah, terkadang seseorang ini untuk membuat orang lain tersenyum, maka akan melakukan beberapa kegiatan yang kurang bisa masuk akal. Seperti contoh, kita ingin membuat anak kita tersenyum, maka kadang kita akan melakukan kegiatan-kegiatan ataupun gerakan-gerakan yang kita nyanyi sendiri, kita joget-joget sendiri. Ini seakan kurang pantas kepada kita. Tapi sekali lagi, hal ini kita lakukan untuk menyenangkan orang lain. Begitu pula dengan puasa kita. Tidak makan kita, tidak minum kita, kita lakukan. Demi apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ridho Tuhan sangat penting untuk kita raih, karena tidak semua hal yang kita lakukan kadang selaras dengan pemikiran kita. Maaf, kita harus membedakan di mana yang disebut prinsip dan hikmah keimanan. Karena rasional itu kita pakai, perlu kita ingat bahwa rasional bukan tujuan. Bahkan agama pun tidak menjadikan akal atau rasional sebagai pensyaratan agama. Tetapi rasional di sini berguna untuk membackup, untuk membedakan dan mendukung, dan meyakinkan kita bahwa syariat didukung dari akaliah itu benar. Karena itu namanya hikmah. Jadi syariat ini menjadikan akal kita, akal yang telah Allah anugerahkan, sebagai hikmah, bukan sebagai ilat. Para hadirin yang dirahmati Allah, maka akhir dari ayat yang kita baca yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka goals dari kehidupan kita, tujuan kita terbesar kita adalah nanti, bukan sekarang. Nanti itulah keimanan. Para hadirin, huruf-huruf misterius di dalam Al-Quran, sebagaimana contoh potongan alif lam mim ataupun alif lam ra, itu huruf-huruf yang terikat dengan tesis Al-Quran, yang diorientasikan dan banyak beroperasi pada hal yang tidak masuk akal. Kalau kita mau memahami ayat la'allakum tattaqun, mari kita juga perhatikan ayat-ayat awal pada Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Apa artinya hudal lil muttaqin? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mana ada kita mengimani hal yang gaib kalau hanya dengan akal? Kita tidak mengetahui zat Allah, tapi kita meyakini, kita bisa mengimani. Dengan piranti apa kita percaya? Bukan dengan piranti akal, tapi dengan, sekali lagi, piranti keimanan. Karena itu di dalam berkeimanan, termasuk dalam Ramadan ini, keimanan ini jika sudah diberikan oleh akal, keimanan yang diterima oleh akal, maka nilai keimanannya itu akan lecek-lecek. Karena akalnya menerima, ya tinggal ia saja menggapai ridho Tuhan itu. Siapa yang tidak ingin tanpa modal? Suami istri saja di dalam mengunduh cinta istri, maka ia akan melakukan hal apapun. Begitupun sebaliknya, istri ingin menggapai cinta suami, maka ia akan lakukan apapun. Anak ingin mencari ridho dari kedua orang tua, santri ingin mencari ridho dari guru, maka dia akan melakukan apapun. Maka baiknya kita alihkan orientasi goals kehidupan kita kepada hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan semuanya lillahi ta'ala, tidak bisa ditawar lagi. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk membuat Tuhan kita bangga, membuat Allah ridho,
membuat Allah tersenyum akan semua perbuatan dan langkah-langkah kita. Itulah yang disebut dengan jiwa yang tenang dari kita sebagai manusia, sehingga kita bisa masuk golongan semoga Allah ridho dan kita termasuk di dalamnya, di dalam potongan ayat radhiyallahu anhum wa radu an. Barakallahu li wa lakum. Sekian dari kami, delegasi dari PC HMT Kabupaten Situbondo. Jika ada kesalahan, murni dari kami. Jika ada yang benar, murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waffaqanallahu bima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.